Yesus. Saat menyembahmu dengan iman, kamu bekerja. Amin, amin. Saat kau bertanda di atas pujian, luangkan hatiku, pandang selalu aku sembah pujimu, menegakkan kehadiran-Mu. Mari lebih lagi kita katakan kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja, Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi katakan. Haleluya. Saat menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Amin. Saat memujimu, Kau bertanda di atas pujian, luangkan hatiku, pandang selalu aku sembah pujimu, menegakkan kehadiran, luangkan hatiku, pandang selalu aku sembah pujimu, menegakkan kehadiran, menegakkan kehadiran. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus, kami muliakan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, sebab Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Dialah Yesus, Allah Maha Kudus, Dia Maha Mulia, Yesus Tuhan. Kami sembah di dalam roh dan kebenaran Bapa. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus, terpujilah sampai selamanya. Hanya nama Yesus yang kami sembah seumur hidup kami. Luangkan hatiku,
bersama kami untuk membawakan firman Tuhan. Shalom, saudaraku. Shalom. Nama Tuhan, kita bersuka cita pada malam hari ini. Kita boleh berkumpul lagi, bertemu dalam Zoom kita, saudaraku. Saya percaya kita semuanya memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya yang mengambil firman Tuhannya, saudaraku, dari Markus 5, ayat 25 sampai 34. Mari kita lihat Alkitab kita, saudaraku. Kita akan melihat firman Tuhan dari Markus 5, ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Puji nama Tuhan, saudaraku. Di sini sampai ayat 34. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Sambil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pada malam hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan untuk memperkuat kembali iman kita, saudaraku. Di sini kita melihat, saudaraku, iman perempuan ini menurunkan kuasa Tuhan. Amin. Iman perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, saudaraku, menarik kuasa Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita diingatkan kembali, saudaraku, supaya kita memperoleh iman, saudaraku, untuk menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena akhir-akhir ini banyak, saudaraku, kita yang sakit. Apalagi di tengah-tengah COVID, keadaan kita seperti ini, banyak yang sakit, saudaraku. Tapi di sini dikatakan, saudaraku, bagaimanapun kenyataan hidup kita, apa yang kita alami pada saat ini, saudaraku, keadaan kita itu berbeda-beda. Ada pada saat ini yang sakit, kenyataannya memang sakit, saudaraku. Ada memang pada saat ini yang mungkin mengalami keluarga, rumah tangga, ataupun pekerjaan, saudaraku, ya, keuangan, apapun itu, kenyataannya memang saat ini masih, saudaraku, dengan kacamata badani kita masih perlu pertolongan. Tapi di sini firman Tuhan katakan, mari kita kalahkan kenyataan dengan firman Tuhan. Amin. Kita kalahkan kenyataan yang kita alami pada saat ini. Mungkin dokter berkata, dokter sudah memvonis penyakit kita akan susah untuk disembuhkan. Penyakit kita sudah terlalu parah. Tapi di sini kita kalahkan kenyataan dengan firman Tuhan. Amin. Kita kalahkan, saudaraku, apapun yang kita alami pada saat ini. Saudaraku, mari kita tarik kuasa Tuhan. Kita ambil mujizat Tuhan. Kita turunkan kuasa Tuhan dengan iman kita, saudaraku. Karena iman kita akan dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang ke-30, saudaraku. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dikatakan, saudaraku, pada saat kita beriman, saudaraku, maka kuasa Tuhan turun atas kita, saudaraku, sehingga kesembuhan akan terjadi bagi kita. Apapun kenyataan kita pada saat ini, saudaraku, mari, saudaraku, ya,
Kita kalahkan dengan firman Tuhan. Kita katakan sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku akan sembuh. Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib, saudaraku. Jadi pada saat ini mari kita katakan, mari kita imani. Tidak perlu iman besar dikatakan, iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Iman sebiji sesawi saja, saudaraku, bisa saudaraku memindahkan gunung-gunung masalah persoalan kita, saudaraku. Kita campakkan semua di dalam nama Yesus, saudaraku ya. Saya, saudaraku, dikatakan dokter, saudaraku, tinggi sehingga saudaraku tidak boleh lagi makan yang manis-manis. Saudaraku ya, dikatakan kolesterol ini tak telunjuk, nggak bisa ditekuk, saudaraku ya. Yang ada darah Yesus, yang ada bilur-bilur Yesus. Saya tidak pernah mau memperkatakan sakit. Saudaraku ya, hanya waktu saya periksa saja dikatakan sakit. Karena saya nggak bisa divaksin, katanya nggak boleh, gula ibu tinggi. Tidak saya katakan. Ibu diet dulu katanya, saudaraku ya. Tapi yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak pernah mau mengatakan saya sakit. Saya katakan tubuh saya sehat, Tuhan. Tubuh saya kuat. Saya hanya tidur jam 4, saudaraku, 4 jam. Karena saya jualan online, saudaraku ya, jualan makanan. Lontong Medan, saudaraku ya, gomak segala macam online, saudaraku ya. Shopee segala macam. Jadi sampai jam 11 malam ini saya matikan akunnya. Kalau nggak tetot-tetot terus, saudaraku ya, pesan makanan. Saya katakan saya kuat, Tuhan. Masih 2 anakku kuliah, aku harus sehat, aku harus kuat. Walaupun badan ini kadang-kadang, saudaraku, dikatakan kamu kurang tidur cuma 4 jam, awas nanti jantungmu tiba-tiba kok nanti begini. Setan berkata, saya katakan tidak. Saya kalahkan kenyataan dengan firman Tuhan. Tubuhku adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus ada di sini. Kalau Roh Kudus ada di sini, Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa di atas segalanya. Masa tubuhku ini nggak bisa? Tubuhku yang fana ini bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Saya sembuh. Kemarin itu ada benjolan di tangan, saudaraku, ada benjolan di kaki, saudaraku. Saya katakan, Tuhan, hilang dalam nama Yesus. Tidak sampai 2 minggu ini benjolan di sini yang harus dioperasi hilang, saudaraku. Di kaki saya juga hilang, saudaraku ya. Saya sangat bersuka cita, saudaraku, memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Karena sebagaimana iman kita jadi pada kita, saudaraku ya. Jadi, saudaraku, mari kalahkan kenyataan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kamu sembuh, ucapkan setiap hari saya sembuh, saudaraku. Amin. Kalau firman Tuhan katakan kamu hidup, kamu panjang umur, kamu diberkati, saudaraku ya, ucapkan walaupun kenyataannya belum, amin saudaraku. Walaupun kenyataannya kita lihat Tuhan, dokter berkata demikian. Tuhan, keuanganku Tuhan tidak cukup, pekerjaanku, anak-anakku tidak seperti yang aku inginkan, saudaraku ya. Tapi kita selalu berkatakan, Tuhan, aku beriman, aku percaya. Firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak perlu terlalu fokus dengan apa kata dokter, apa kata orang, apa kata sekeliling, apa kata tubuh, saudaraku ya. Tapi mari kita fokus dengan apa kata firman. Amin. Kalau firman Tuhan katakan sembuh-sembuh, saudaraku. Kalau firman kata Tuhan katakan kita ditolong Tuhan, saudaraku, jangan khawatir. Kita tidak khawatir, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, saya juga mau menyaksikan, saudaraku, di mana sama-sama nggak punya duit, saudaraku ya. Jadi kami pergi dia bilang begini, ayo kita pergi ke toko kue. Ngapain, saya bilang, kok puasa pergi ke toko kue, nanti kita lapar, saya bilang, saudaraku ya. Ayolah, katanya, saudaraku ya. Nanti kan nggak lama lagi malam tahun baru, kita butuh kue, katanya, saudaraku. Kami pergilah ke toko kue, saudaraku ya. Kemudian dia tunjuk kelapis legit, Black Forest. Kue ini disebutin ada 3 macam, saudaraku ya. Kemudian tukang kue itu sudah bawa talam gini, saudaraku, nampan, saudaraku ya, kiranya mau kami beli. Kemudian setelah itu, maaf ya Mbak, katanya. Lah, kita bukannya mau beli, saya bilang, enggak, kita nunjuk-nunjuk aja, bilang sama Tuhan, katanya, saudaraku. Bilang sama Tuhan, katanya, saudaraku. Lah, kan nggak bawa duit, saya bilang, enggak, aku pun nggak ada duit, saudaraku. Kami lagi puasa juga, saudaraku ya. Jadi kemudian tunjuknya lagi, saudaraku, ini. Malulah kita kayak gitu, nggak kita beli, saya bilang, saudaraku, nggak usah malu, kita bilang sama Bapak di surga, supaya malam tahun baru nanti dikirimkannya kue ini, katanya, saudaraku ya. Terus saya kasihan, ini gila apa, sadar apa, jangan-jangan aku udah berteman sama hamba Tuhan yang aliran sesat, ini pikir saya, saudaraku. Pikiran saya, saudaraku ya. Kemudian, saudaraku,
nggak lama lagi saudaraku sampailah malam tahun baru. Tadi kami sudah masukin 3 toko kue, kemudian kami pulang saudaraku sudah haus, sudah lapar, orang lagi puasa diajak ke toko kue saudaraku ya. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kami pulang. Saudaraku ya, saya hanya berdoa saudaraku supaya bisa cepat-cepat buka puasa karena sudah keringat dingin saudaraku ya, keliling cari-cari kue saudaraku ya. Kemudian pas malam tahun baru dipanggillah saya saudaraku. Karena saya memang dalam keadaan ada pergumulan jadi berdoa puasa di situ saudaraku ya. Coba sini dulu katanya. Kamu ingat waktu kita ke toko kue? Ingat saya bilang saudaraku. Kue apa yang kita pesan? Lapis legit. Diketahui orang kita nggak punya uang kan? Aku bilang iya. Saya nggak kedengaran kuenya. Sama, saya juga nggak dengar. Kok mati nih HP saya saudaraku. Maklumlah saudaraku ya, masih gaptek make HP ini. Tadi aja lama masuk gara-gara nggak ngerti nih saudaraku ya. Jadi saudaraku pas malam tahun baru itu dia bilang begini, ini kue yang ini sudah dikirim Bapak, di jamaahnya Ibu itu dikirimnya persis seperti yang kita minta dibilang saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ saya belajar. Oh begini rupanya yang meminta beriman kepada Tuhan itu. Kupikir tadi orang ini gila, hamba Tuhan ini gila, pikir saya saudaraku ya. Ternyata saudaraku Tuhan menghargakan iman hamba Tuhan tadi saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari dari sini kita ternyata Tuhan itu sangat suka saudaraku kita memiliki iman yang rada-rada agak gila-gila dikit saudaraku ya. Agak rada-rada gila dikit saudaraku ya. Jadi saya bilang, Tuhan, tadi ampuni aku Tuhan, tadi sudah kutokoh-tokohin dia dalam hatiku Tuhan. Ternyata Engkau dengar doanya. Aku mau beriman supaya Tuhan berikan yang iman berkat-berkat yang seperti ini. Jadi dari situ mulai saudaraku pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Saya dulu sering bersaksi, Ibu Bangun itu dulu sering dengar saudaraku karena saya dulu melayani di rumahnya pemimpin komsel saudaraku. Bilanglah itu tanya. Saya sering katakan saudaraku, saya nanti suatu saat pengen ke luar negeri. Anak-anakku nanti ke luar negeri, ke Amerika, keliling dunia. Dulu sering saksikan. Padahal waktu itu saya pun numpang di rumahnya, amin. Makan pun enggak saudaraku, tapi setiap hari saya ucapkan setiap kebaktian. Sekarang jadi kenyataan, amin saudaraku. Diberikan Tuhan menantuku bule orang Amerika saudaraku. Jadi saudaraku dibawanya lah kami jalan-jalan ke Singapura, Malaysia saudaraku jalan-jalan. Dan katanya bulan 7 nanti dibawa ke Amerika saudaraku ya. Anak berjuma-juma bisa nginjak Amerika nanti saudaraku ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari ucapkan sajalah saudaraku. Saya sekarang sering ucap saudaraku ya. Saya katakan Tuhan terima kasih kalau Pak Gembala kami Pak Aris ada di Amerika. Nggak lama lagi Tuhan aku pun nanti sampai di sana Tuhan walaupun pas ini belum. Jadi saudaraku mari nikmati hidup ini. Masih sakit, masih lemah, nggak berdaya saudaraku, jangan fokus dengan penyakitnya. Katakan saja saudaraku, saya sembuh Tuhan, Engkau sudah tanggung penyakitku 2000 tahun yang lalu. Ngapain Tuhan tanggung kalau aku tanggung lagi? Boleh sakit, tapi jangan selamanya sakit, amin. Mari saudaraku, ada limitnya, ada waktunya, jangan terus-menerus sakit. Saudaraku, ada waktunya kita sakit, tapi ada waktunya Tuhan kasih kesembuhan, saudaraku. Katakan kepada Tuhan, umur panjang menjadi milikku Tuhan, diberkati hidupku Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya dikasih waktu cuma 15 menit, saudaraku. Mari saudaraku, kita semuanya miliki iman yang kuat di dalam Tuhan, tidak perlu besar, dikatakan hanya sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung-gunung tadi, gunung-gunung persoalan apa yang saudara miliki dan saya miliki, kita beda-beda, saudaraku, tapi sebagaimana iman kita, maka itu akan jadi pada kita, saudaraku.
Mari kita jangan lagi fokus dengan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata si COVID, apa kata segala macam, tapi kita fokus apa kata firman Tuhan, supaya kita semuanya memperoleh kemenangan untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah renungan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya percaya kita semuanya boleh diberkati, saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta yang telah memberikan sebagian firman-Nya buat kami. Kita akan masuk ke dalam doa pertama nanti yang dibawakan oleh Karo. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, kita katakan, "Ku bawa hidupku sekarang."